Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimberi Firozi dan teman saya Ilham Arifin akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Kami mewakili dari kelompok putra. Yang pertama kisahnya dari lahirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Ibrahim bin Tarikh bin Nuhur bin Saruh bin Ragu bin Falikh bin Abir bin Shalib bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di kota Babilonia yang merupakan Irak saat ini. Kota Babilonia pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Namrud. Raja yang sombong yang telah memerintah selama 400 tahun. Dengan masa pemerintahan yang panjang ini membuatnya menjadi sosok yang sangat arogan. Sehingga pada saat itu kota Babilonia menjadi kota yang jahiliyah dan rakyatnya banyak yang membuat patung dan juga menyembahnya sendiri. Selama memerintah, Raja Namrud mengaku dirinya adalah Tuhan dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala yang terbesar yang dimiliki oleh Raja Namrud sendiri. Dan bahkan saat itu pemerintahan Raja Namrud mengklaim dirinya adalah Tuhan, dan Raja Namrud memiliki berhala yang paling besar yang dimiliki sendiri. Dan pada suatu saat Raja Namrud bermimpi akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menggulingkan tahtanya. Oleh karena itu, Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki pada saat itu, sehingga orang tua Nabi Ibrahim menyembunyikan Nabi Ibrahim pada saat masih kecil, sehingga Nabi Ibrahim tidak dibunuh pada saat itu. Dan Raja Namrud disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim dengan Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan? Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu dia, Raja Namrud juga berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Dan Nabi Ibrahim juga memberikan nasihat kepada ayahnya dan orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Seperti dijelaskan dalam surat Maryam, diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengkisahkan Nabi Ibrahim dalam Alkitab Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi ialah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong sedikit pun. Surat Maryam ayat 41 sampai 42. Nabi kisahkan dalam surat tersebut, Nabi Ibrahim tetap memakai kata abati yang artinya wahai bapakku. Itu artinya Nabi Ibrahim masih menghormati ayahnya walaupun ayahnya tidak seiman, yaitu menyembah berhala. Kedua, dalam surat Maryam ayat 43 juga menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencoba menasihati ayah beliau yang berbunyi, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Surat Maryam ayat 43. Tetap pada ayat tersebut Nabi Ibrahim tetap menggunakan kata abati untuk menghormati ayahnya. Dan dalam surat Maryam ayat 44 dan 45 yang berbunyi, wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir kepada kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu
menjadi kawan bagi syaitan. Itu kekhawatiran Nabi Ibrahim terhadap ayahnya yang menyembah berhala. Dari dalil-dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesesatan dan kekafiran tidak boleh menjadikan kita tidak hormat kepada orang tua kita. Kita harus tetap hormat kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan Nabi Ibrahim mengkhawatirkan orang-orang yang dia sayangi takut ditimpa azab dan kelak di akhirat akan diberikan balasan yang buruk. Karena itu Nabi Ibrahim memberikan nasihat kepada orang-orang terdekatnya, terutama ayahnya sendiri. Bab selanjutnya, percocokan Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Pada suatu kesempatan, saat kaumnya sedang berada di luar, Nabi Ibrahim masuk ke tempat di mana berhala itu berada. Dan Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala yang ada di sana dengan kapak. Lalu setelah selesai menghancurkannya, Nabi Ibrahim menaruh kapak tersebut di patung yang paling besar. Saat kaumnya tiba kembali ke tempat negerinya dan melihat semua berhala-berhala hancur, saat itu kaumnya langsung mencari Nabi Ibrahim di mana Nabi Ibrahim berada. Setelah menemukan Nabi Ibrahim, kaumnya bertanya, "Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Kata kaumnya. Nabi Ibrahim sebagai orang yang arif dan bijaksana berkata, "Mungkin patung yang paling besar yang membawa kapak itu yang melakukannya. Maka tanyalah kepada mereka apabila mereka bisa berbicara." Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, kaumnya semakin marah kepada Nabi Ibrahim dan sampai sang raja memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka seluruh kaumnya berbondong-bondong untuk mengumpulkan kayu bakar dan ingin melihat Nabi Ibrahim dibakar di atas bara api. Namun saat Nabi Ibrahim dibakar di bara api, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan mendinginkan api dan menjadikan api tersebut keselamatan bagi Nabi Ibrahim, yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70 yang berbunyi, mereka berkata, "Bakarlah dia dengan donasi Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Dan Allah berkata, berfirman, "Wahai api, menjadilah dingin dan menjadikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Maka hendak berbuat muslihat terhadap Nabi Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang merugi. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70 yang menceritakan tentang Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari orang-orang yang musyrik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Ilham Arifin. Di waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernikahan Nabi Ibrahim. Setelah perkawinan Nabi Ibrahim dengan Sarah dan sudah berjalan beberapa tahun tak dikaruniai anak, Nabi Ibrahim pun kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Tidak lama kemudian Siti Hajar melahirkan seorang putra. Kemudian diberi nama Ismail. Tidak lama setelah kelahiran Ismail, lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat buat menyampaikan kabar gembira kepada Siti Sarah dan usianya sudah lanjut, bahwa Allah akan memberikan sang putra kepada Siti Sarah, yaitu Nabi Ishak. Dan lahirnya seorang putra tersebut, maka anak itu diberi Ishak. Hal ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pemenuhan permohonan Nabi Ibrahim, sebagaimana firman Allah, "Segala puji bagi Allah dan telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa-doaku." Di surah Ibrahim ayat 30. Lanjut penjelasan air Zam-Zam dan pembangunan Ka'bah. Seperti kita tahu, air Zam-Zam dan Ka'bah itu ada pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Ismail masih dalam asuhan ibunya, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di kota Loka yang tandus dan gersang buat menuju ke Loka sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya telah
menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah, dan dihormati. Setelah Ismail merasa kelaparan, maka Hajar berusaha buat mendapatkan air. Ketika itu saat Ismail di dalam buayan Siti Hajar, Nabi Ismail kehausan, maka Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah dan sebaliknya, hingga pada saat itu tiba-tiba Nabi Ismail menghentakkan tumitnya ke tanah dan keluarlah air, dan air itu sekarang masih bisa dinikmati, yaitu air Zam-Zam. Lanjut ke penjelasan penyembelihan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail yang diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim sudah tumbuh dewasa, lalu Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim sudah dia takut bahwa mimpinya itu adalah bisikan dari setan, dan ketika itu dia sudah, tapi mimpinya itu datang berulang-ulang kali dan itu tidak mungkin datang dari setan. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada Nabi Ismail bahwa dia mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Lalu Nabi Ismail pun berkata, jikalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka lakukanlah ayah. Setelah itu Nabi Ibrahim meletakkan tubuh Nabi Ismail di atas batu sambil meletakkan pisau yang tajam pada lehernya. Tapi tiba-tiba pisau itu tak mempan karena Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sembelihan khusus, sebagaimana firman Allah, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 104-107. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu adalah wafatnya Nabi Ibrahim. Pada umur 150, Allah menampakkan uban Nabi Ibrahim. Ulama berkata alasan Allah memunculkan uban kepada Nabi Ibrahim adalah karena Ishak, putra beliau, sangat mirip dengan beliau. Masyarakat tidak bisa membedakan antara keduanya. Orang datang kepada Ishak dan menyangka bahwa dia adalah Nabi Ibrahim. Orang tersebut berkata, wahai Khalilullah. Akhirnya Ishak menjawab, aku adalah anak dari Khalilullah yang lebih baik daripada aku. Dia tuanku dan aku ibarat budaknya. Nabi Ibrahim tetap hidup hingga 25 tahun kemudian. Umur beliau seluruhnya adalah 175. Ada yang mengatakan 200 tahun. Ketika Allah hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim terlebih dahulu, Allah mengutus malaikat maut kepadanya. Saat itu Nabi Ibrahim berada di sebuah rumah yang sama sekali tidak ada yang diperbolehkan masuk kecuali dengan izin beliau. Suatu ketika malaikat maut masuk ke rumah beliau, namun saat itu Nabi Ibrahim tidak di rumah. Hingga ketika Nabi Ibrahim kembali, dia mendapati laki-laki yang sangat buruk rupanya. Nabi Ibrahim pun tidak menginginkan kehadirannya. Siapa yang memperbolehkan kamu masuk? Tanya beliau. Zat yang memiliki rumah ini. Jawab malaikat maut. Zat yang memiliki rumah lebih berhak atas rumah ini, yaitu Allah. Lalu malaikat maut keluar dari beliau. Keesokan harinya Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya. Beliau mengunci pintu rumah tersebut. Malaikat maut kembali datang. Dia masuk. Nabi Ibrahim pulang. Ternyata dia di rumah beliau melihat laki-laki yang sangat bagus rupanya. Tidak pernah dia melihat orang lebih tampan darinya. Ketampanannya benar-benar membuat Nabi Ibrahim tercengang. Siapa kamu? Tanya Nabi Ibrahim. Dan siapa yang mengizinkan kamu masuk ke rumahku? Tanya beliau. Yang memberikan izin kepadaku adalah zat yang memiliki rumah ini. Jawab malaikat maut. Zat yang memiliki rumah ini lebih berhak atasnya. Siapa sebenarnya dirimu? Tanya Nabi Ibrahim. Saya adalah malaikat maut, dan sayalah yang menemuimu kemarin. Dia berhenti. Kemudian melanjutkan ucapannya, sesungguhnya ketika Allah menghendaki buruk terhadap seorang hamba, maka dia akan mengutusku dalam keadaan engkau lihat kemarin. Apabila dia menghendaki baik, maka dia akan mengutusku dalam wujud seperti ini. Jadi ketika Allah menghendaki hamba ini baik, maka malaikat maut berupa baik. Kalau Allah menghendaki dia jahat, maka malaikat maut berupa jahat. Saat itu umur Nabi Ibrahim sudah 200 tahun. Beliau berkata dalam hati, masa antara diriku dan orang ini hanya 1 tahun. Melihat apa yang dialaminya membuat benci dan akan kehidupan dunia dan ingin segera meninggal. Kemudian orang tua tersebut pulang. Setahun berlalu, orang tua itu atau malaikat datang dengan wujud yang tampan. Nabi Ibrahim tahu bahwa dia adalah malaikat maut. Hai malaikat maut, aku ingin waktumu sebentar. Nabi Ibrahim menceritakan
menceritakan kejadian orang tua kemarin, sedangkan aku diperintah untuk mencabut nyawamu. Dalam riwayat lain, sesungguhnya malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawanya. Dia mengucap salam kepada beliau dan beliau pun menjawabnya, "Siapa kamu?" tanya Nabi Ibrahim. "Aku adalah malaikat maut. Aku diperintahkan karenamu," jawab malaikat. Jika datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan pesan dari Allah dan memberikannya wewangian surga, Nabi Ibrahim berkata, "Iya, wahai Tuhanku, aku benar-benar rindu bertemu denganmu dan akan bau wewangian ini." Itulah wafatnya Nabi Ibrahim. Ketika ada ikhtilaf, ada yang berkata umur 150, ada yang 175, dan ada yang bilang 200. Seperti itu ikhtilafnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami tentang kisah Nabi Ibrahim dari lahir sampai wafatnya. Kalau ada kurangnya mohon maaf dan mohon koreksinya ketika nanti diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.